Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban masih dominan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kapolres Luwu, AKBP Arisandi, pun terdiam sejenak saat merincikan sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi selama setahun terakhir. Arisandi pun ikut prihatin, lantaran pelaku kekerasan seksual seringkali merupakan keluarga terdekat korban. Dirinya menambahkan, kasus kekerasan seksual bisa terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Arisandi menyebut, peran penting serta orang tua, keluarga, serta tokoh agama dalam mencegah kasus kekerasan seksual. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Jody Dharma mengaku, sepanjang tahun 2024 terdapat 40 kasus kekerasan seksual kepada anak. Kata Jody, saat melakukan perbuatan bejatnya itu, beberapa pelaku didapati sedang dalam pengaruh alkohol. Dirinya menambahkan, akan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, P2TP2A, untuk menyelidiki kasus serupa yang belum sempat dilaporkan ke kepolisian. Jadi meskipun kasusnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun juga barang bukti terutama satu ini mengalami peningkatan. Dari mana? Ya. Di mana kamu? Kampungmu? Asli di mana? Orang tua tinggal sini, tapi sudah lama datang ke Malaysia. Orang tua ada di Malaysia. Ya, siap kamera. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Polsek sebanyak total 436 kasus di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 583 kasus di tahun 2008,75 gram alkohol bisa korban. Itu beberapa kasus narkotika yang juga masih ditemukan, masih ada di sekitar kita, dan dimohon sekali lagi kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, yang kita tidak tahu barangkali sanak saudara, anak-anak kita, keluarga kita sendiri bahkan bisa saja terjerumus dalam peredaran atau penggunaan narkotika tersebut. Yang berikutnya terkait dengan jumlah perkara, kumpulkan keterangan kita sebelum kemudian memutuskan langkah apa yang harus diambil. Pemulihan korban juga selalu menjadi fokus. Jadi kita tidak hanya fokus pada pelaku, menghukum pelaku, tetapi lebih penting juga adalah bagaimana pemulihan kondisi korban yang harus seiring dengan langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Dan yang penting tetap melibatkan kedua pihak sebagai konsultan
Baik, terima kasih Bu Kapolres. Mohon izin sekedar menambahkan yang tadi Pak Andri tanyakan terkait dengan adanya perbedaan data antara Kejadian pertama ketika korban tersebut sementara dulu belajar di ruang dapur, kemudian didatangi oleh tersangka, lalu diajak masuk ke dalam kamar. Setelah itu tersangka mencabuli korban. Setelah kejadian lalu tersangka mengancam akan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.